menelusuri bisyarah Rasulullah di Turki hingga Tanah Suci? Yuk ikuti Umroh plus Turki 12 hari dengan maskapai Saudi Airlines atau Turkish Airlines atau setara. Keberangkatan tanggal 23 September tahun 2023. Harga mulai dari 35,9 juta per orang. Pendaftaran sampai tanggal 23 Agustus tahun 2023. DP 15 juta rupiah per orang. Hotel Mekah, Manazil Al-Kiram setara. Madinah, New Ansor Palace setara. Turki, Ramadah setara. Didampingi oleh Ustadz Salman Iskandar. Perempuan wajib bersama mahram. Daftarkan segera di Soldatur. Sahabat perjalanan sesuai syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ya alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Seperti biasa, setiap Selasa pagi kita akan mengkaji seputar peradaban Islam, sejarah peradaban Islam bersama Gurunda Ustaz Salman Iskandar, yang insya Allah kita akan membahas topik-topik seputar Sirah Nabawiyah untuk kesempatan pagi hari ini, dan kita akan lanjutkan Sirah Nabawiyah pada seri masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Pagi ini kita akan mengupas tuntas masa beliau dalam pengasuhan kakeknya, ya, Abdul Muthalib. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, para sahabat, dan kita selaku umat beliau di akhir zaman. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu sahabat sekalian, baik yang hadir di ruang Zoom maupun yang menyaksikan di channel YouTube Soldat TV. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan juga dimudahkan dalam berbagai urusan sahabat-sahabat sekalian. Dan semoga kita senantiasa istiqomah untuk menimba ilmu, ya. Dan mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Baik, untuk menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bersama-sama melafalkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga majelis kita diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Ustaz Salman Iskandar. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah, insyaallah. Baik, Bapak Ibu dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan segera masuk ke materi pada pagi hari ini. Ya, kita akan kembali mengupas seputar masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, waktu dan kesempatan kami aturkan pada Gurunda. Betul, Ustaz. Iya, hatur nuhun Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ya il hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal tandur nafsun ma qaddamat lighad alaiha ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa petunjuk hidup yang benar, yaitu Al-Quranul Karim, dan agama yang unggul, yaitu Al-Islam, untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, walaupun orang-orang musyrik, munafik, dan kafir tidak akan pernah meridhoinya. Dan hanya Allah sajalah yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Kemudian tidak lupa salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan, yang senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri teladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, Iwan, Ahwat, ya, para peserta kajian bersama Majelis Soldah TV yang senantiasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, di majelis yang insya Allah dimuliakannya, itu di majelis ilmu, karena kita sudah sangat paham bahwasanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita selaku kaum muslim, baik muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini, di pagi hari ini, kita coba akan membahas berkenaan dengan kajian Sirah Nabawiyah, dengan bahasan berkenaan dengan pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belia, ya, oleh kakek beliau, ya. Dan ini bermula semenjak usia beliau rentang antara 6 hingga 8 tahun. Setelah beliau yaitu menjalani, ya, masa persusuan 2 tahun dengan Halimatus Sa'diyah, kemudian juga masa pengasuhan selama 4 tahun dengan keluarga Bani Sa'ad di perbukitan Taif, dan kemudian dikembalikan ke kota Mekah, ya, dikembalikan kepada ibundanya, dan setelah itu kemudian diasuh oleh kakek beliau, yaitu, ya, sosok, ya, Khodim Haram pada waktu itu di kota Mekah yang kita ketahui sebagai kakek Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya, kita mulai saja kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasuhan sang kakek, ya, kisah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berusia 6 hingga 8 tahun. Ya. Berbicara berkenaan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya, semenjak beliau itu kemudian mengalami, ya, hal-hal yang diposisikan oleh cara pandang orang-orang Bani Saqif di Taif, khususnya keluarga Bani Sa'ad, ya, suatu peristiwa yang dianggap itu merupakan kekhawatiran di antara mereka. Karena apa? Mereka khawatir, ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belia itu dicelakai oleh beberapa pihak, begitu, ya. Di antaranya ketika, ya, beliau itu mengalami masa pembedahan, gitu, ya. Dadanya itu dibedah oleh malaikat Allah, yang itu tidak diketahui oleh masyarakat orang-orang yang ada di perbukitan Taif, khususnya keluarga Bani Sa'ad, khususnya ibunda susu beliau yaitu Halimatus Sa'diyah. Dan peristiwa itu, ya, apa namanya tuh, ternyata tidak hanya satu kali, tapi beberapa kali, begitu, ya. Kemudian juga ada peristiwa yang cukup menegangkan pula ketika, ya, suatu hari, suatu waktu ada, ya, sepasukan, ya, orang-orang Habasyah atau orang-orang Habsyi, ya, yang berasal dari wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah Ethiopia, Eritrea, dan Somalia hari ini, itu mendatangi wilayah Taif untuk mencari sosok anak yang memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagaimana keberadaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belia pada waktu itu.
Dua peristiwa ini yang kemudian menyebabkan Halimatus Sa'diyah dan juga Al-Haris suaminya berencana untuk segera memulangkan Muhammad belia itu kepada ya orang tuanya, kepada keluarganya, kepada kabilahnya yang dinilai tentu memiliki kekuatan dan juga penjagaan untuk melindungi ya Muhammad belia. Dalam konteks ini kemudian diketahui akhirnya ya Halimatus Sa'diyah begitu ya bersama suaminya Al Haris ya Al Sa'di itu kemudian segera memulangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada keluarganya yang ada di kota Mekah ya. Dan kalau dicatat dalam catatan sejarah setelah menjalani masa persusuan dengan Halimatus Sa'diyah ya di wilayah Taif itu selama 2 tahun. Kemudian diasuh ya selama 4 tahun bersama keluarga Halimatus Sa'diyah di wilayah perbukitan Taif tadi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berusia sekira 6 tahun begitu ya dikembalikan kepada keluarganya di kota Makkah. Ya, dan yang menyambut ya pengembalian dari Muhammad belia itu ibundanya langsung, yaitu Halimatus Sa'diyah yang sebegitu ya memuliakan ya ibu susu dari anaknya, yaitu sosok Halimatus Sa'diyah. Aminah binti Wahab itu sebegitu apa namanya itu antusiasnya dan sebegitu memuliakan Halimatus Sa'diyah. Nah, kalau lihat tampilan gambar ini ya saya dapatnya itu di mana di salah satu film yang diproduksi oleh orang-orang Tehran begitu ya. Sekira tahun 2015 gitu ya. Dan cukup adil ketika menarasikan kisah tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika apa namanya itu ditayangkan dalam bentuk ya film begitu ya. Itu sosok tampilan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan, cuman memang tidak memperlihatkan wajah gitu ya, tidak memperlihatkan apa namanya itu bagian dari arah depan, selalu dari samping ya itu pun agak ini ya tidak terekspos secara detail begitu ya, dari arah samping dan dari arah belakang begitu ya. Jadi itu yang kemudian diberikan gambaran oleh orang-orang para CNS yang ada di Tehran begitu ya. Jadi kembali ke pembahasan bahwasanya setelah baginda Nabi sekira berusia 6 tahun pada waktu itu, beliau segera dikembalikan oleh keluarga Halimatus Sa'diyah dan Al Haris As-Sa'di karena kekhawatiran mereka ya bahwasanya mereka tidak lagi bisa ya ataupun tidak lagi sanggup untuk menjaga dan melindungi ya Muhammad belia. Tapi kalau kemudian Muhammad belia ketika usia 6 tahunan itu sudah dikembalikan kepada kabilahnya sendiri di kota Mekah, maka mereka sungguh berharap akan keamanan, keselamatan, dan juga penjagaan dan perlindungan dari Muhammad belia. Itu bukti tanggung jawab dan bukti kasih sayang dari sosok Halimatus Sa'diyah kepada anak susunya, dikembalikan kepada ibundanya dan kabilahnya, dan dikembalikan ke masyarakat kota Mekah yang memang itu dihuni oleh para kesatria Quraisy gitu. Maka jika seandainya ada sesuatu yang mengkhawatirkan ketika suatu hari tiba-tiba ada orang-orang dari negeri Habasyah yang akan membawa ya Muhammad belia ke wilayahnya, tentu orang-orang Quraisy akan jauh lebih kuat gitu ya, akan jauh lebih menjaga dan melindungi salah seorang di antara anggota kabilahnya dari upaya yang dilakukan oleh orang-orang asing. Berbeda dengan orang-orang Taif, khususnya Bani Saqif gitu ya, itu hanyalah salah satu di antara kabilah yang tidak sekuat orang-orang Quraisy. Bahkan jika dibandingkan dengan kabilah besarnya yang ada di lembah Hunain, yaitu orang-orang Bani Hawazin. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus perhatian dari keluarga Bani Sa'ad, khususnya ibu susu dari baginda Nabi, yaitu Halimatus Sa'diyah. Beliau itu kemudian meminta kesediaan suaminya, yaitu Al-Haris, untuk segera ya mengembalikan Muhammad belia kepada keluarganya yang dinilai tentu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Bani Sa'ad, Bani Saqib ataupun Bani Hawazin. Karena apa? Orang-orang Quraisy itu jauh lebih kuat dan jauh lebih besar di antara kabilah-kabilah lain yang ada di Jazirah Arabia. Nah, pada saat di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belia itu dikembalikan kepada keluarganya, ya, dikembalikan kepada Aminah binti Wahab di kediamannya di kota Makkah, saat itu Muhammad belia berusia sekira 6 tahun lamanya.
Nah, berkenaan dengan sosok Aminah binti Wahab sendiri, dikisahkan bahwa ibunda dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, istri dari Abdullah bin Abdul Muthalib, pada waktu itu kita mengetahui ya bahwasanya Aminah binti Wahab semenjak dinikahi oleh suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib, bahwasanya beliau itu telah menjadi bagian dari keluarga besar Bani Hashim. Ya kita tahu bahwasanya ya Aminah binti Wahab itu adalah ya sosok anak keturunan dari Al-Wahhab begitu ya. Aminah binti Wahab ayahandanya itu dari kalangan Bani Zuhrah. Jadi Aminah binti Wahab ya bin ini eh, Aminah binti Wahab ya bin Zuhrah ya bin Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab. Jadi sesungguhnya antara ya keluarga Aminah binti Wahab yang ada di wilayah Abwa dekat kota Madinah dengan kota Yasrib begitu ya. Itu memiliki hubungan keluarga juga dengan keluarga Abdi Manaf begitu ya. Memiliki hubungan keluarga juga dengan Bani Hashim gitu ya dari jalur kakek-kakek mereka. Makanya ketika kemudian untuk mengikatkan tali hubungan kekeluargaan antara ya Bani Hashim dengan Bani Abdi Manaf secara keseluruhan, ada Bani Abdi Manaf yang ada di luar kota Mekah, yaitu di wilayah Abwa dan wilayah Yasrib pada umumnya. Ya. Kemudian juga ya dalam konteks ini keluarga dari Bani Quraisy, khususnya di klan Bani Hashim Bani Abdul Muthalib tadi, juga ingin merekatkan hubungan dengan keluarga jauhnya yang ada di luar kota Mekah. Makanya kemudian di antara mereka itu saling mengadakan hubungan keluarga itu dengan saling menikahkan di antara ya anggota keluarga mereka. Makanya kemudian ketika Abdullah bin Abdul Muthalib itu kemudian banyak disukai oleh perempuan-perempuan Bani Quraisy yang ada di kota Mekah, beliau itu kemudian secara tegas menyatakan untuk urusan jodoh kami telah menyerahkan urusan itu kepada orang tua kami, yaitu sosok yang diketahui sebagai Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan pada waktu itu ya sosok ya Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf telah berencana untuk menjodohkan putra terbaiknya Abdullah bin Abdul Muthalib itu dengan keluarga ya kakek jauhnya, yaitu ya sosok perempuan mulia di antara keluarga yang bermukim di wilayah Abwa dekat dengan kota Madinah. Namanya adalah Aminah binti Wahab ya bin Zuhrah bin ya Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab. Nah ini satu keluarga besar, satu klan, cuman berbeda tempat tinggal. Mereka dihubungkan dengan ya kakek buyut yang sama, yaitu sosok yang diketahui sebagai ya sosok yang disebut sebagai Abdi Manaf bin Kusai bin Kilab. Nah, ini adalah hubungan di antara keluarga besar ya dari keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau leluhur beliau begitu. Jadi semenjak kemudian Aminah binti Wahab ya itu dinikahi oleh ya Abdullah bin Abdul Muthalib, maka sesungguhnya Aminah telah menjadi bagian dari keluarga besar Bani Hashim sendiri ya. Ini yang kemudian perlu kita cermati lebih lanjut. Dan berkenaan dengan perjodohan atau berkenaan dengan pernikahan di antara dua kabilah besar ini, antara kabilah Bani Hashim Bani Abdul Muthalib itu dengan kabilah ya Bani Zuhrah ya bin Hashim ya bin Abdi Manaf ya ke atas begitu ya ke mana ke Kilab bin Kusai begitu ya. Ini adalah ya hubungan di antara dua keluarga besar dari satu keturunan yang sama. Mereka adalah orang-orang mulia yang nasabnya terus nyambung ke atas sampai kepada sosok Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Bahkan bukan hanya perjodohan di antara Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab, tapi juga perjodohan anak-anak dari ya Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ya, di antaranya ketika ya ada salah seorang perempuan di kalangan Bani Hashim Bani Abdul Muthalib, namanya adalah sosok Fahitah atau yang juga diketahui sebagai Ummu Hani, telah dijodohkan oleh paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan keluarga
Wahab ya bin Zurrah ya bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nanti kita uraikan di pertemuan-pertemuan berikutnya ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diasuh ya, dibimbing dan diarahkan ya berkenaan dengan masa-masa remaja, pemuda dan juga tumbuh dewasanya oleh keluarga Abi Thalib bin Abdul Muthalib di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi kembali ke pembahasan bahwasanya semenjak dinikahi oleh Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah binti Wahab telah menjadi bagian dari keluarga besar Bani Hashim ya. Ya, Bani Hashim ya, Bani ya Abdi Manaf ya bin Qusay bin Kilab begitu. Kemudian juga kita mengetahui dalam Sirah Nabawiyah semenjak ditinggal wafat oleh suaminya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib ya, sesungguhnya Aminah binti Wahab itu tidak pernah menikah lagi. Karena ya beliau itu kemudian sebegitu mencintai dan menyayangi suaminya. Sekalipun beliau tinggal bersama dengan suaminya hanya beberapa saat, tidak sampai 1 tahun. Ada yang menyatakan setengah tahun, bahkan ada juga yang mengisahkan antara 3 hingga 4 bulan saja. Beliau hidup bersama Abdullah bin Abdul Muthalib. Karena setelah itu kita mengetahui bahwasanya ya sosok Abdullah bin Abdul Muthalib itu kemudian bersama dengan keluarga besarnya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, itu mereka berangkat menuju ya kota Madinah. Dan bahkan kemudian tujuannya bukan kota Madinah sesungguhnya, tapi menuju wilayah Gaza dan menuju wilayah Syam, menuju wilayah Damaskus untuk berniaga, untuk berdagang sebagaimana ya para pemuda Quraisy ataupun para orang tua Quraisy, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib di dalamnya pun mereka ikut serta bersama orang-orang Quraisy dari kota Mekah menuju wilayah Gaza, menuju wilayah Damaskus, menuju wilayah ya ini wilayah aman di wilayah Jordania untuk berniaga dengan berbagai kabilah Arab lainnya ataupun bahkan orang-orang Ajami, orang-orang non-Arab ya yang kemudian mereka berdatangan ke wilayah Syam yang ada di wilayah utara timur tengah untuk saling berniaga, untuk saling bermuamalah. Nah, selama itu kemudian kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abdul Muthalib pun meminta izin ya kepada orang tuanya yaitu sosok Abdul Muthalib ya bin Hashim bin Abdi Manaf, sekaligus juga ya meminta keridoan dari istrinya untuk sekian lama ditinggalkan pergi. Ya, beliau hendak berniaga untuk kasbul ma'isyah bagi keluarganya. Apalagi saat itu kemudian Ibunda Aminah sudah mengandung ya janin ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rahimnya. Jadi dikisahkan bahwa Aminah binti Wahab itu ya tidak sampai 1 tahun menjalani hidup bersama ya pernikahan di bawah naungan keluarga dari ya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi ada yang menyatakan 3 bulan, ada yang menyatakan 4 bulan, ada yang juga yang menyatakan begitu ya, sekira setengah tahun begitu ya. Tapi mayoritas menyatakan tidak sampai 1 tahun. Dan kita mengetahui bahwasanya Aminah binti Wahab itu menjadi janda ketika mengandung janin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rahimnya itu ya baru selama 6 bulan. Artinya apa? Artinya ya Aminah binti Wahab ya ditinggal wafat oleh Abdullah bin Abdul Muthalib ketika beliau mengandung ya selama kurang lebih 6 bulan. Nah, ini yang kemudian terjadi. Artinya apa? Artinya kita mengetahui bahwa Aminah binti Wahab hidup bersama dengan Abdullah tidak sampai 1 tahun begitu. Nah, jadi situ kita bisa mengetahui semenjak beliau ditinggal wafat oleh suaminya tadi gitu ya, Aminah binti Wahab tidak pernah menikah lagi. Bahkan lebih daripada itu, beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan kota Makkah. Tidak pernah meninggalkan rumah Abdullah bin Abdul Muthalib.
berbagai keperluannya itu senantiasa kemudian diwakili ya dan juga difasilitasi oleh keluarga mertuanya yaitu Abdul Muthalib ya bin Hashim bin Abdi Manaf karena mereka juga telah kemudian ya mempekerjakan pembantu-pembantu yang itu kemudian melayani berbagai kebutuhan Aminah binti Wahab di kediaman Abdullah bin Abdul Muthalib yang merupakan suaminya yang telah wafat tadi. Satu di antara yang membantu keberadaan dari ya Aminah binti Wahab itu adalah sosok yang disebut sebagai Ummi Syifa yang itu merupakan ibunda dari Abdurrahman ya bin Auf begitu. Kemudian juga ada Ummu Aiman. Ya Ummu Aiman itu sendiri adalah merupakan istri dari ya Zaid bin Harisah. Sosok yang diposisikan sebagai mantan hamba sahaya yang berkulit hitam dan dimerdekakan oleh keluarga Abdul Muthalib begitu. Nah, jadi Aminah binti Wahab tidak merasa kesepian, tidak merasa ya beliau itu sendirian, tidak, tapi karena beliau itu senantiasa dijaga dan juga dilindungi oleh keluarga besar dari suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib, sekaligus juga berbagai keperluannya itu kemudian difasilitasi juga ya oleh ya keluarga dari suaminya, yaitu mertuanya sendiri, yaitu sosok ya Abdul Muthalib. Sekaligus juga jika memang beliau ya ada keperluan ataupun ada kesulitan ketika menjalani aktivitas kesehariannya, beliau juga dibantu oleh para pembantunya ya yang disediakan oleh keluarga Abdul Muthalib. Ini sosok Aminah ibunda dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah binti Wahab. Hingga akhirnya beliau itu ya merasa kerasan bermukim di kota Makkah gitu ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengetahui ya tidaklah salah kalau kemudian ya para penulis sirah ataupun para ya penulis tarikh Islam telah menuliskan dan memberitahukan bahwa sepeninggal Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah itu tidak meninggalkan kota Mekah walaupun sekadar untuk ya menengok atau menziarahi makam dari suaminya Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi semenjak beliau mendengar kabar bahwa Abdullah bin Abdul Muthalib itu wafat dan dikebumikan di Abwa, di perkampungan keluarga Bani Zuhrah, di perkampungan pemukiman dari keluarga Aminah binti Wahab, beliau itu sama sekali kemudian tidak pernah menziarahi makam suaminya. Ya mungkin pertanyaan bagi kita, kenapa? Karena Aminah binti Wahab itu khawatir beliau tidak kuat untuk menanggung rasa sedih dari ya perasaan jiwanya yang terdalam. Mengingat kembali kehangatan, kemesraan, dan keromantisan bersama suaminya dulu ketika masih hidup menjalani ya hubungan kekeluargaan di dalam bahtera rumah tangga. Mereka baru pengantin baru saat itu. Ya kita tahu kan bahwasanya Aminah binti Wahab ditinggal wafat oleh suaminya ketika mengandung bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 6 bulan di dalam rahimnya, masih pengantin baru gitu. Jadi beliau itu khawatir, jiwanya terguncang, hatinya merana. Jika seandainya kemudian menyaksikan ya bahwasanya suaminya itu sudah dipendam di dalam perut bumi, meninggal. Makanya beliau sama sekali tidak meninggalkan rumahnya. Tidak pernah meninggalkan kota Makkah. Bahkan untuk sekadar menziarahi makam dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu yang kemudian dikisahkan oleh para penulis sirah, oleh para penulis tarikh Islam berkenaan dengan keberadaan dari Aminah binti Wahab yang tidak pernah meninggalkan kota Makkah semenjak beliau diboyong untuk dinikahi ya oleh keluarga Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim di kota Makkah dengan perjodohan dengan laki-laki terbaik di antara Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu yang kemudian dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah dan juga dituliskan oleh para mu'arikh dalam kitab-kitab tarikh Islam.
Dan akhirnya ketika kemudian ya Muhammad belia ya ketika ya usia 6 tahun dipulangkan kembali kepada kabilahnya, dikembalikan kepada ya keluarga Aminah binti Wahab dan juga keluarga besar Bani Hashim Bani Abdul Muthalib yang dipimpin oleh kakek beliau yaitu Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Maka saat itulah kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dalam pengasuhan ibundanya sendiri. Diasuh oleh Aminah binti Wahab. Dan kita mengetahui ya hidup Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunda Aminah binti Wahab itu hanya sesaat, hanya hitungan bulan saja. Dan di antaranya kemudian kita mengetahui ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama ibunda Aminah binti Wahab, beliau juga seperti layaknya keumuman di antara anak-anak yang berusia sekira 6 tahunan pada waktu itu mulai bertanya lebih lanjut kepada ibundanya sendiri. Ya Umi, ya sesungguhnya jika memang Abi, ya bapak kami, ayah kami itu telah wafat. Sesungguhnya di mana makam beliau? Kapan kita akan menemuinya? Kapan kita akan menziarahinya? Maka pada akhirnya kemudian Aminah binti Wahab itu baru mengingat kembali ya masa-masa ya penuh dengan romantika, masa-masa penuh dengan ya kasih sayang dan cinta di antara ya suami istri, di antara keluarganya yang dulu pernah dirasakan oleh Aminah binti Wahab bersama suaminya. Akhirnya dari situ kemudian beliau ya ingin mengabulkan keinginan dari Muhammad beliau untuk menziarahi makam bapaknya yang ada di wilayah Abwa. Akhirnya beliau meminta izin kepada ya kakek Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus juga mertuanya yaitu ya Abdul Muthalib ya bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab untuk mengizinkan beliau meninggalkan kota Mekah untuk ya berziarah ke makam ayahanda dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah ke makam Abdullah bin Abdul Muthalib sekaligus juga mengajak ya Muhammad belia untuk mengunjungi paman-pamannya dari Bani Zuhrah ya bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab yang juga ada di kota Yatsrib yang ada di kota Madinah hari. Dan Bani Zuhrah sendiri banyak di antaranya itu bermukim di wilayah Abwa, tempat kelahiran Aminah binti Wahab. Dan disebutkan bahwasanya ayahanda dari ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya itu apa namanya itu ketika sakit itu kemudian dijaga, dipelihara ya dan juga diobati di wilayah Abwa. Nah, namun kemudian juga ya ketika beliau wafat itu dikebumikan di kota Madinah di wilayah Yatsrib. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ya nanti ya menjelajahi ya ibadah umroh di Masjid Nabawi di kota Madinah ya maka tidak jauh dari situ ada komplek pemakaman ya Janatul Baqi atau Baqi Al-Gharqad. Itu adalah komplek pemakaman di antara ya para sahabat Nabi, para sahabat baginda Nabi dan juga ya para ummahatul mukminin. Termasuk juga makam dari khalifah kaum muslim yang terakhir yang kita ketahui sebagai Sultan Abdul ya Majid kedua ya bin Sultan Abdul Aziz pertama. Nah, kalau di area dari Masjid Nabawi itu disebutkan ada makam dari ayahanda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya, nanti jika kita sempat untuk menziarahinya, ya kita bisa berziarah ke Janatul Baqi atau Baqi Al-Gharqad. Kemudian juga jika memungkinkan kita juga mencari tahu di manakah letak presisi dari ya makam dari ayahanda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu makam Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya pada akhirnya kemudian ya Aminah binti Wahab itu meninggalkan kota Makkah untuk ya mengajak
ya putranya yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau untuk mengunjungi paman-pamannya yang ada di wilayah Mekah, yang ada di wilayah Yatsrib atau di wilayah apa namanya itu Madinah hari ini, khususnya di wilayah Abwa, sekaligus juga ya meniatkan untuk menziarahi makam dari baginda ya ataupun ayahanda dari baginda Nabi, yaitu sosok ya Abdullah bin Abdul Muthalib. Itulah kali pertama Aminah menziarahi makam suaminya demi untuk memenuhi keinginan dari putranya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang ingin mengetahui di manakah ya makam dari ayahanda, dan itu seperti layaknya sosok anak yang merengek kepada ibundanya. Umi, 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 kapan kita akan menziarahi makam Abi? Gitu. Ini seperti itulah. Bagaimana sosok anak berusia 6 tahun itu mengibak dan merengek kepada ibundanya. Ya. Makanya akhirnya kemudian Aminah binti Wahab meninggalkan kota Mekah menuju kota Yatsrib, menuju kota Madinah untuk ya memperkenalkan putra semata wayangnya, putra satu-satunya, putra kebanggaan dan kesayangannya Muhammad belia kepada saudara-saudara kabilahnya, yaitu paman-paman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Sekaligus juga berziarah ke makam ayahandanya yang ada di Madinah. Sedangkan ya pemukiman ya Bani Zuhroh itu ada di wilayah Yatsrib dan juga ada di mayoritas di wilayah Abwa gitu. Berikutnya ya sepulang dari Yatsrib ya sepulang dari ya menziarahi makam dari ayahanda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menziarahi makam dari suami Aminah binti Wahab, yaitu makam dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Dikisahkan bahwa Aminah binti Wahab itu tidak lagi tersenyum gitu. Karena beliau ya merasa ya memori alam bawah sadarnya, memori lamanya ketika hidup ya berbahagia, hidup ya merasakan ya cinta kasih sayang kepada suaminya yang baru dirasakan tidak lebih dari 1 tahun. Hanya menjalani hidup rumah tangga itu hanya sekira 3, 4 atau 6 bulan saja. Itu terkenang kembali. Beliau sedih luar biasa gitu ya. Karena apa? Ditinggal wafat, ditinggal pergi suami tercinta. Maka dikisahkan bahwasanya sepulang dari Yatsrib, sepulang dari Madinah, sepulang dari ya kunjungannya menziarahi makam suaminya, beliau itu sedih luar biasa. Hingga akhirnya tidak berselera untuk makan, tidak berselera untuk minum, hingga akhirnya dikisahkan Aminah binti Wahab itu jatuh sakit. Dan kemudian akhirnya ya beristirahat untuk memulihkan kondisi dan diobati di pemukiman Bani Zuhroh yang ada di wilayah Abwa. Ya hanya beberapa kilometer saja, ya dekat dengan kota Yatsrib, dekat dengan kota Madinah. Dan ternyata setelah jatuh sakit, jiwanya tidak tertolong. Beliau itu wafat di lingkungan keluarganya, di lingkungan kabilah Bani Zuhroh. Maka akhirnya kemudian di perkampungan Abwa itu juga kemudian Aminah binti Wahab itu dikebumikan. Hingga akhirnya kemudian Muhammad belia ya itu kemudian akhirnya dibawa pulang oleh pembantunya. Untuk apa? Untuk kembali ke kota Mekah. Dan kemudian dititipkan kepada penanggung jawab kabilahnya, penanggung jawab kabilah Bani Hashim Bani Abdul Muthalib, yaitu kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi ya beliau itu hanya hidup sesaat bersama ibunda Aminah binti Wahab.
Karena apa? Karena ya setelah kemudian ya Aminah binti Wahab mengunjungi keluarganya, mengunjungi kabilahnya, memperkenalkan ya Muhammad kecil, Muhammad kanak-kanak kepada kabilahnya, keluarganya, khususnya kepada paman-paman beliau dari Bani Zuhrah, begitu ya, bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, dan kemudian menziarahi makam suaminya, dan setelah itu beliau merasa sedih, jiwanya terguncang, hatinya tersayat, ya, perasaannya merana, hingga kemudian tidak lagi memiliki selera dan hasrat untuk menjalani kehidupan berikutnya. Beliau itu kemudian jatuh sakit dan tak terobati hingga akhirnya wafat di tengah-tengah keluarganya, dan kemudian beliau dikebumikan di tempat wafatnya di kota Abwa, hanya beberapa jarak dari kota Yatsrib, dengan Aminah binti Wahab. Makanya kemudian dikisahkan bahwasanya Muhammad belia ya itu kemudian dibawa pulang oleh pembantunya, yaitu Ummu Aiman, dan juga ya suaminya, untuk kembali ke kota Makkah dan dikembalikan kepada keluarganya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, kepada penanggung jawabnya, yaitu kakek beliau Abdul Muthalib. Maka sejak itulah ketika Muhammad berusia ya antara 6 atau menjelang usia 7 tahun, beliau itu kemudian hidup bersama kakek beliau Abdul Muthalib. Dan kita mengetahui siapa sesungguhnya Abdul Muthalib, seperti yang sudah diuraikan dalam kajian berkenaan dengan ya leluhur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib ya bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab itu nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf ya bin Qusay ya bin Kilab, yang nasabnya mulia sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nah, sosok Abdul Muthalib yang memiliki nama Syaibah tadi, itu kemudian kita mengetahui bahwa beliau ini merupakan putra Hashim bin Abdi Manaf dan juga Salma binti Amru, yang kita mengetahui bahwasanya beliau ini ya dilahirkan di ya luar kota Mekah. Bahkan dikisahkan bahwa beliau pun dilahirkan di kota Madinah, di Yatsrib. Dan pada waktu itu ketika beliau itu tumbuh remaja, itu kemudian dibawa ya oleh ya adik dari bapaknya. Hashim itu, beliau ini adalah merupakan pemimpin kota Mekah yang bertanggung jawab sebagai Khadim Haram, pelayan tanah haram yang melayani para peziarah umroh dan orang-orang yang hendak menunaikan ibadah ke kota suci, ke kota Mekah. Maka Hashim bin Abdi Manaf ini adalah kemudian sosok penanggung jawab di kota Mekah. Dan ketika Hashim itu wafat, maka kedudukannya sebagai Khadim Haram diwakili oleh adiknya, sosok yang diketahui sebagai Muthalib bin Abdi Manaf. Hingga kemudian satu di antara kebiasaan Muthalib bin Abdi Manaf itu kalau bepergian meninggalkan kota Mekah, maka pulangnya dipastikan Muthalib bin Abdi Manaf itu selalu membawa ya hamba sahaya untuk dipekerjakan di dalam kabilah Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Maka dari situlah kemudian ketika suatu hari ya Muthalib bin Abdi Manaf mendengar kabar bahwasanya putra Hashim yang merupakan pewaris untuk menanggung-jawabi pelayanan di antara para peziarah yang datang ke kota Mekah, ya, yang kemudian diposisikan sebagai Khadim Haram, itu tidak lagi mutlak harus menjadi penanggung-jawaban Muthalib bin Abdi Manaf, karena beliau hanya sebagai ya sosok yang mewakili Hashim kakaknya. Makanya ketika beliau mendengar kabar bahwa sang putra Hashim yaitu Syaibah sudah mulai dewasa, sudah mulai meremaja, maka kemudian Muthalib bin Abdi Manaf itu segera mengambil Hashim bin Abdi Manaf untuk dibawa pulang ke kota Mekah. Makanya kemudian Muthalib bin Abdi Manaf itu kemudian berkata kepada Hashim, wahai Hashim, wahai Syaibah,
Sesungguhnya bapakmu, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, adalah pemimpin kota Makkah. Maka sesungguhnya engkau akan kembali ke kota tempat di mana bapakmu, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, ini adalah sosok penguasa, sosok orang mulia, sosok orang hebat yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakatnya untuk melayani orang-orang yang berziarah dan beribadah ke Tanah Haram. Bapakmu, Hashim bin Abdi Manaf, itu adalah pemimpin sekaligus juga pelayan Tanah Haram. Pemimpin umat, penguasa kota Makkah, dan juga pelayan Tanah Haram. Posisinya sebegitu mulai sebagai khadim haram. Sedangkan aku, pamanmu, Muthalib bin Abdi Manaf, hanya merupakan wakilnya yang mendapatkan amanah untuk mewakili bapakmu. Maka sesungguhnya engkau akan kembali ke kota Mekah yang itu merupakan kekuasaan dari bapakmu dan kekuasaan dari pamanmu hari ini. Akulah Muthalib bin Abdi Manaf yang mewakili Hashim bin Abdi Manaf. Maka engkau akan pulang ke tanah Mekah, ke wilayah di mana kekuasaan bapakmu dan kekuasaan pamanmu ini memimpin manusia. Itu yang dikatakan oleh Muthalib bin Abdi Manaf kepada keponakannya Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, dari situlah kemudian kita mengetahui bahwa Muthalib bin Abdi Manaf membawa Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf pulang kembali ke kota Mekah. Maka dari situlah kemudian kita mengetahui bahwasanya Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf karena dibawa oleh dibawa oleh Muthalib bin Abdi Manaf ke kota Mekah, dan kebiasaan Muthalib bin Abdi Manaf kalau pulang dari bepergian suka membawa hamba sahaya untuk dipekerjakan di tengah-tengah keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib di kota Mekah. Maka orang-orang Bani Quraisy ketika menyaksikan Syaibah itu dibonceng oleh Muthalib bin Abdi Manaf, maka kemudian sejak itulah kemudian Syaibah dipanggil sebagai Abdul Muthalib, yang maknanya adalah hamba sahaya milik Muthalib bin Abdi Manaf. Jadi sejak itulah kemudian kakek Muhammad SAW yang nama aslinya adalah Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf dipanggil sebagai Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf oleh orang-orang Bani Quraisy. Dan sepeninggal dari Muthalib bin Abdi Manaf, maka sosok Syaibah bin Hashim atau Abdul Muthalib bin Hashim itu mendapatkan amanah sebagai khadim haram untuk meneruskan kepemimpinan pamannya dan bapaknya. Nah, jadi akhirnya ketika kita mengetahui Muhammad belia ketika menjelang usia 7 tahun itu kemudian ditinggal wafat oleh ibundanya. Maka kemudian Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab mendapatkan amanah baru untuk mengasuh dan mendidik cucunya tadi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi dalam konteks ini kemudian Abdul Muthalib yang merupakan khadim haram meneruskan kepemimpinan pamannya dan bapaknya, begitu ya. Meneruskan kepemimpinan Muthalib bin Abdi Manaf dan meneruskan kepemimpinan Hashim bin Abdi Manaf, begitu ya, sebagai khadim haram tadi juga bertanggung jawab atas kabilahnya, yaitu kabilah Bani Hashim Bani Abdul Muthalib. Satu di antara penanggung jawabannya itu adalah ketika ada keluarga dari Abdul Muthalib, keluarga dari Bani Hashim yang kemudian tidak lagi memiliki orang tua, maka menjadi tanggung jawab dari beliau. Maka sejak itulah kemudian Abdul Muthalib itu kemudian menjadi bapak asuh dari Muhammad SAW. Nah, hanya kita mengetahui bagaimana kemudian Muhammad belia itu belajar kepemimpinan dari kakek beliau, dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kita mengetahui bahwasanya di dalam catatan sirah Nabawi dikisahkan Muhammad SAW belia belajar leadership
kepemimpinan dan juga manajerial, ya bagaimana mengelola ya umat gitu, memimpin umat, melayani umat, itu langsung kepada kakeknya sendiri, ya, yang berposisi, ya, yang kemudian memiliki tanggung jawab besar sebagai Khadim Haram, pelayan tanah haram, pelayan dan pemimpin kota Mekah, melayani para peziarah umrah dan juga ya orang-orang yang menunaikan ibadah di tanah suci. Maka dari situlah kemudian kita mengetahui bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar langsung soal kepemimpinan, leadership dan manajerial langsung kepada pemimpin yang dimuliakan oleh kabilahnya, yang memimpin di antara umat yang ada di kota Mekah, bahkan dikenal luas oleh para peziarah dari seluruh Jazirah Arabia yang berdatangan setiap tahun setidak-tidaknya untuk datang ke kota Mekah menunaikan ibadah haji, ya, yang diyakini oleh mereka sebagai bagian dari milah Ibrahim, kakek moyang mereka, ya, yang kemudian juga melahirkan ya ayahanda di antara orang-orang Arab, yaitu Ismail bin Ibrahim alaihissalam, yang kemudian sudah banyak deviasinya, banyak variannya dari ibadah haji yang dimaksud. Tapi dari situ kita bisa mengetahui bahwa Abdul Muthalib tetap melayani para peziarah berbagai kebutuhannya, butuh air, butuh makan, ya, butuh apa namanya itu penginapan dan lain sebagainya. Maka penanggung jawaban itu ada di bawah kepemimpinan dari sosok Abdul Muthalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dari situlah kemudian Muhammad belia belajar kepemimpinannya langsung kepada kakeknya. Kemudian juga kita mengetahui bahwasanya beliau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berusia sekira 7 atau 8 tahunan pun belajar dengan sang kakek untuk melayani masyarakat. Tidak hanya sekadar melayani para peziarah ataupun orang-orang Arab yang menunaikan ibadah di tanah suci, tapi juga kemudian ketika mengetahui bahwasanya ya sang kakek Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf itu adalah sosok pemimpin kota Mekah, pemimpin di antara orang-orang Quraisy, maka kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun belajar melayani dan memimpin masyarakat dari kakeknya langsung. Nah, ini yang kemudian terjadi. Jadi beliau belajar kepemimpinan langsung dari pemimpinnya langsung gitu, yaitu kakeknya sendiri begitu. Kemudian juga kita mengetahui di Sirah Nabawi dikisahkan bahwasanya Abdul Muthalib, ya, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab itu memiliki kursi kebesaran, kursi seperti layaknya pemimpin, kursi seperti layaknya penguasa, kursi seperti layaknya sosok raja gitu. Jadi Abdul Muthalib itu memiliki kursi kebesaran yang tidak seorang pun diizinkan, diperbolehkan untuk menduduki kursi kebesarnya tadi. Namun ternyata ada seseorang yang itu kemudian diberikan izin, diperbolehkan untuk mendudukinya, yaitu cucu beliau sendiri, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena ya sosok dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab tadi itu memiliki apa yang disebut sebagai Nur al-Hanafiyah, yang mananya adalah cahaya kebaikan pada jiwanya, kecenderungan pada kebaikan, dan beliau menyaksikan bahwa pada diri cucunya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki karakteristik yang jauh melampaui sisi hanif yang ada pada diri Abdul Muthalib sendiri. Bahkan Abdul Muthalib secara terang-terangan menyatakan bahwa cucuku ini Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Hashim bin Abdi Manaf ini adalah merupakan calon pemimpin besar di antara umat manusia. Itu yang dikatakan oleh Abdul Muthalib. Beliau memiliki jiwa yang hanif, condong kepada kebaikan, condong kepada hal-hal yang senantiasa menunjang pada kemaslahatan, kebaikan bagi umat, dan menolak berbagai kemaksiatan, menolak kecenderungan kepada hal-hal yang berbau maksiat. Itulah Nur al-Hanafiyah atau jiwa yang hanif. Ya, bahkan Abdul Muthalib itu adalah sosok pemimpin kota Mekah, ya, yang itu membenci ritual kemaksiatan berupa penyembahan terhadap berhala-berhala yang ada di kota Mekah. Namun beliau tidak punya kuasa untuk ya
memberangus habis, menghancurkan berhala-berhala sembahan di antara orang-orang Arab. Ya, karena tidak banyak orang-orang yang memiliki jiwa yang hanif. Yang kemudian oleh para fuqaha, ya, jiwa yang hanif atau nur al-hanafiyah itu juga disebut sebagai milah Ibrahim. Jalan hidup yang dipilih oleh ya nenek moyang bangsa Arab, ya, yaitu Ismail bin Ibrahim dan juga Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah pada masanya. Jadi di sini kita mengetahui bahwa Abdul Muthalib itu memiliki ya kursi kebesaran dan tidak ada seorang pun yang diizinkan atau diperkenankan, diperbolehkan untuk menduduki kursinya tadi. Ya, namun ketika menyaksikan keberadaan dari cucu beliau, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu meminta izin kepada sang kakek Abdul Muthalib untuk menduduki kursinya tadi, ya, Abdul Muthalib itu justru antusias dengan pernyataan, silahkan wahai cucuku, silahkan duduki kursi itu. Karena aku mengetahui bagaimana kedudukan engkau. Engkau dimuliakan dan juga engkau dicintai oleh semuanya. Duduklah wahai cucuku. Itu yang dikatakan oleh Abdul Muthalib kepada Muhammad belia pada waktu itu. Berikutnya juga kita mengetahui bahwasanya Abdul Muthalib pada suatu waktu itu pernah menyatakan pengakuan di hadapan orang-orang Quraisy yang dipimpinnya dengan pernyataan bahwasanya cucuku ini sungguh pada diri Muhammad ada perkara besar yang akan dijalaninya. Aku telah memberinya nama Muhammad. Dan Abdul Muthalib, sang kakek, gitu ya, memberi nama Muhammad ya kepada cucunya tadi. Karena teringat saat dirinya bersama 3 orang rekannya, para pemimpin di antara orang-orang Bani Quraisy di kota Mekah, itu pernah berangkat ke wilayah Syam ya untuk suatu keperluan, di antaranya adalah untuk berniaga. Dan pada saat di wilayah Syam, Abdul Muthalib itu bertemu dengan pendeta Nasrani. Dan dia kemudian, si pendeta Nasrani itu kemudian berbicara kepada pemimpin kota Mekah, Abdul Muthalib, dengan pernyataan, dari kota kalian, dari kota Mekah akan lahir nabi terakhir. Dia bernama Muhammad. Nah, dari sinilah kemudian Abdul Muthalib terinspirasi untuk memberikan nama ya putra dari putra terbaiknya, untuk memberikan nama cucunya dari Abdullah bin Abdul Muthalib, dari rahim ya menantunya Aminah binti Wahab, dengan nama si anak yang lahir itu adalah Muhammad. Itu pengakuan Abdul Muthalib kepada orang-orang Quraisy di kota Makkah, bahwasanya pada diri cucunya ada perkara besar, yaitu apa? Perkara yang pernah beliau dengar dari salah seorang pendeta Nasrani di wilayah Syam yang menyatakan bahwa di kota Makkah akan lahir Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, Khataman Nabiyyin, dan dia disebutkan namanya pula, yaitu Muhammad. Maka dari situlah kemudian ketika menyaksikan proses kelahirannya yang menakjubkan, bahkan proses di mana ya bayi Muhammad itu masih terkandung di dalam rahim Aminah, beliau menyaksikan fenomena-fenomena zaman tadi. Sekaligus juga menyaksikan terbitnya bintang Ahmad di atas kota Makkah menjelang kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah Abdul Muthalib ya terinspirasi dari apa yang pernah dikatakan oleh pendeta Nasrani di wilayah Syam tadi, bahwa dari kota Mekah akan lahir Nabi penutup, Nabi terakhir, Khataman Nabiyyin, dan beliau itu ingat itu semua. Maka ketika dilahirkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib menamainya dengan nama Muhammad, satu nama yang tidak lazim saat itu di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang ada di kota Mekah. Ya, itu yang kemudian terjadi. Dan akhirnya kita juga mengetahui bahwa bagaimana ya kisah sang kakek yang ketika mengasuh cucunya tadi. Kisah dari Abdul Muthalib ketika mengasuh ya Muhammad belia ya dari usia yang menjelang 7 hingga 8 tahun atau 6,5 tahun hingga 8 tahunan. Kita mengetahui bahwasanya Abdul Muthalib seperti yang tadi diuraikan itu memiliki ya jiwa yang hanif,
memiliki karakteristik Nur al-Hanafiyah di dalam hati dan jiwanya. Dan dikisahkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil ketika usia 6-8 tahunan, ketika dalam pengasuhan dari sang kakek, ketika dalam bimbingan dari Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab tadi, bahwasanya Muhammad belia tidak pernah sekalipun menyaksikan bahwasanya sang kakek menyembah berhala sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy di kota Mekah ataupun berbagai kabilah yang berdatangan untuk menunaikan ibadah di tanah haram. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari pengalamannya tadi pun kemudian sangat tidak menyukai, begitu membenci berbagai kemusyrikan di antara orang-orang Arab, khususnya ketika beliau juga mengetahui bahwasanya orang-orang Quraisy itu kemudian mempertuhankan dengan menjadikan berhala-berhala, patung-patung Lata, Uzza, Manat, Hubal itu sebagai sembahan di antara orang-orang Quraisy, sembahan di antara orang-orang Arab yang ada di Jazirah. Apalagi kemudian beliau menyaksikan kakeknya yang kemudian beliau kagumi, kakeknya yang beliau jadikan sebagai panutan ketika belajar kepemimpinan, leadership, dan juga manajerial, sama sekali tidak pernah membungkukkan dirinya di hadapan berhala-berhala, sembahan-sembahan orang-orang Quraisy saat itu. Jadi dalam persaksian dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kakek beliau Abdul Muthalib tidak pernah sekalipun menyembah berhala, tidak pernah sekalipun memuliakan, memuja, dan kemudian mempersembahkan hewan-hewan kurban di depan berhala-berhala sembahan-sembahan orang-orang Quraisy. Jadi dari situ kita mengetahui bahwasanya Abdul Muthalib itu memiliki jiwa yang hanif, condong kepada kebaikan dan menolak kemaksiatan. Yang kemudian oleh para fuqaha disebut sebagai Nur al-Hanafiyah, cahaya kehanifan, atau juga bisa disebutkan memiliki karakteristik milah Ibrahim, ajaran hidup yang wariskan, diajarkan, dan juga diteladankan oleh Nabi Allah, keluarga Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Makanya ajaran itu disebut sebagai ajaran milah Ibrahim, ajaran suci, tidak terkotori dengan kemaksiatan dan juga tidak terpolarisasi dengan berbagai kemusyrikan di antara orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy. Makanya kemudian kita juga mengetahui jiwa hanif atau Nur al-Hanafiyah pun itu kemudian menjadi tabiat dan karakteristik Muhammad belia. Kenapa? Karena diasuh oleh orang-orang yang hanif, oleh sosok dari Aminah binti Wahab, oleh sosok dari Halimatus Sa'diyah dan keluarganya di perbukitan Taif di antara orang-orang Bani Sa'ad. Kemudian juga sosok dari sang kakek yang itu disaksikan oleh Muhammad belia tidak pernah sekalipun menyembah berhala. Karena kita tahu bahwasanya sosok Abdul Muthalib itu juga saat kecil dan remajanya sebelum dewasa dibawa pulang kembali ke kota Mekah, beliau itu hidup di Yatsrib, hidup di Madinah, hidup di Abwa yang cenderung lebih netral jika dibandingkan dengan kebiasaan orang-orang Arab Quraisy yang ada di kota Mekah yang memberhalakan warisan leluhur mereka. Yang mempertuhankan kebiasaan tabiat di antara leluhur mereka yang kemudian mencipta, membangun, dan membuat patung-patung sembahan sebagai perwujudan dari orang-orang mulia, orang-orang hebat, para ketua suku yang kemudian mereka muliakan hingga akhirnya disembah-sembah, dipuja-puja. Nah, orang-orang yang ada di Abwa, di Yatsrib, di Madinah tidak seperti itu. Keumuman di antara mereka. Maka sosok Saibah kecil, Saibah muda, itu juga sudah memiliki kecenderungan jiwa yang hanif tadi. Tidak mau tunduk kepada apa yang menjadi kelaziman di antara orang-orang Mekah. Nah, ini yang kemudian terjadi. Makanya kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian tumbuh besar di luar kota Mekah, tumbuh besar di
luar, ya, epicentrum di mana kemusyrikan itu terjadi, kejahilian itu terjadi, itu sudah terbentuk karakternya yang ada di perkampungan orang-orang Bani Sa'ad, Bani Bakar yang ada di perbukitan Taif di dalam naungan keluarga Halimatus Sa'diyah. Kemudian ibundanya sendiri yang kemudian juga berasal dari Abwa, berasal dengan kota yang dekat dengan kota Madinah, yang itu juga tidak terlalu terkooptasi dengan berbagai kemusyrikan adanya berhala-berhala tadi. Itu memiliki jiwa yang hanif begitu. Makanya kemudian dikisahkan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyaksikan bahwasanya kakeknya ataupun kemudian sebelumnya Aminah binti Wahab, ibundanya sendiri, ataupun kemudian ibu susunya sendiri, yaitu Halimah Sa'diyah dan keluarganya, Bani Bakar, Bani Sa'ad di perbukitan Taif, itu menyembah berhala. Maka orang-orang yang mendidik, mengasuh, membina, menjaga, melindungi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian memiliki jiwa yang hanif tadi, Milah Ibrahim Nur al-Hanawiyah. Makanya ketika ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belia pun ya saat kemudian di usianya senang dengan aneka permainan dan juga ya aneka tontonan yang menghibur hati, menghibur jiwa dan memanjakan mata gitu ya. Itu kadangkala di antara teman-teman sebajanya di kota Mekah pada waktu itu yang jahlun fil haya, yang jauh dari ya norma-norma ya dan juga aturan-aturan yang kadang-kadang ya ada kenakalan-kenakalan yang muncul di antara anak-anak. Itu kerap kali kemudian mengajak tontonan-tontonan kemaksiatan di antara orang-orang Mekah, di antara orang-orang Quraisy. Namun justru kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki karakteristik jiwa yang hanif tadi condong kepada kebaikan dan justru kemudian ya membenci kemaksiatan yang ada. Justru ketika beliau diajak untuk menonton atraksi kemaksiatan, justru kemudian Muhammad belia itu justru dilanda kantuk yang luar biasa. Hingga akhirnya tidak ada sedikit waktu pun ya. Beliau itu kemudian sempat untuk menonton atraksi kemaksiatan di antara orang-orang Quraisy. Nah inilah kemudian ya makna di mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah dibedah dadanya, kemudian juga dibersihkan noda hitam yang ada di dalam hati dan jiwanya oleh Jibril alaihissalam ketika beliau bermukim bersama ibu susunya yaitu Halimatus Sa'diyah di perbukitan Taif. Beliau condong kepada kebaikan dan menolak pada kemaksiatan. Jiwa yang hanif itu satu di antara perwujudannya itu seperti itu. Nah, apalagi beliau menyaksikan kehidupan kakeknya yang kemudian tidak pernah sekalipun menghambakan dirinya kepada berhala-berhala sembahan di antara orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Berikutnya juga bagaimana kemudian penampilan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belia ketika ya bersama dengan kakek beliau yaitu Abdul Muthalib. Dikisahkan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belia itu selalu tampil rapi dan juga wangi meskipun baru bangun tidur. Sedangkan cucu-cucu Abdul Muthalib ya seperti diantaranya itu adalah Hamzah ya atau itu paman beliau ya. Seperti layaknya misalkan ini sosok Ali bin Abi Thalib ya bin Abdul Muthalib atau Talib bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib atau juga misalkan Atik bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib atau juga sosok Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, sedangkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, cucu dari Abdul Muthalib itu berbeda jika dibandingkan dengan cucu-cucu Abdul Muthalib yang lain. Jadi Muhammad kecil, Muhammad belia selalu tampil rapih dan wangi meskipun baru bangun tidur. Sedangkan cucu-cucu Abdul Muthalib yang lainnya yang ketika baru bangun tidur dikisahkan rambutnya acak-acakan. Penampilannya juga kemudian ya termasuk juga aromanya tidak wangi. Ya wajarlah
kalau orang baru bangun tidur tuh begitu, pasti rambutnya acak-acakan dan kemudian pakaiannya ataupun gamisnya yang melekat pada dirinya itu kemudian ya nggak karu-karuan, acak-acakan juga dan kemudian ya mungkin ada berbau juga begitu ya. Namun berbeda dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih belia, ketika masih kecil di kediaman Abdul Muthalib di bawah pengasuhan, naungan dan perlindungan beliau, itu ketika bangun tidur pun selalu tampil rapi, rambutnya tidak acak-acakan dan juga aromanya wangi. Ya. Makanya kemudian kalau ada yang menyatakan beberapa waktu yang lalu ada sosok kiai ya di pondok yang kemudian menyampaikan di antara ceramahnya bahwasanya Muhammad ketika kecil di bawah pengasuhan dari kakeknya Abdul Muthalib itu nggak terurus, rambutnya acak-acakan ya atau kadang gondrong nggak dipotong ya kemudian juga belekan, kemudian juga ingusan ya kemudian juga macam-macam pokoknya menggambarkan Muhammad kecil itu ya begitu gitu. Padahal sesungguhnya tidak begitu, justru yang nampak ya pakaiannya ya nggak rapi lah, rambutnya acak-acakan, bahkan kemudian tidak wangi. Justru kemudian cucu-cucu Abdul Muthalib yang lainnya, seperti misalkan Atik, Talib, kemudian juga Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib gitu. Nah itu cucu-cucu dari Abdul Muthalib yang lain yang terlihat kurang terurus, tidak rapi, dan juga mohon maaf bau gitu. Nah ini yang kemudian terjadi. Justru Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkebalikan. Dan ini juga yang kemudian diungkap oleh Syekh Muhammad Al-Misri yang berkata, cucu-cucu Abdul Muthalib itu terlihat acak-acakan, rambut mereka aut-autan dan mata mereka penuh dengan kotoran. Sungguh berbeda dengan Muhammad kecil yang ketika bangun tidur dalam kondisi sangat rapi, rambutnya tersisir dan berminyak, matanya bersih dan bercelak. Itu yang dinyatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri yang mengisahkan tentang perbedaan nyata antara cucu-cucu Abdul Muthalib dengan cucu istimewanya, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi saya heran ya kalau ada sosok seorang kiai yang kemudian menyatakan bahwasanya Muhammad ketika di bawah pengasuhan kakek beliau Abdul Muthalib disebut belekan, ingusan, nggak rapi, nggak wangi dan lain sebagainya. Ya bisa jadi mungkin dia salah baca ya dari kajian Sirah Nabawiyah. Justru yang terlihat ya ingusan, acak-acakan, belekan ataupun apa namanya tuh kotor dan lain sebagainya itu cucu-cucu Abdul Muthalib yang lain, bukan cucu istimewanya. Karena cucu istimewanya itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dinyatakan oleh Syekh Mahmud Al-Misri ketika bangun tidur itu justru dalam keadaan sangat rapi, rambutnya tersisir, berminyak, bahkan kemudian matanya bersih dan bercelak, wangi. Ya, itulah karena Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedari belia itu sudah istimewa, bahkan dilahirkan dalam keadaan sudah berhitan dan bahkan ketika dilahirkan ya tali ali-arinya itu sudah terputus. Berarti apa? Ini keistimewaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya pun wangi hingga kemudian bisa ditampung sebagai bagian untuk ya wangi-wangian di antara sahabat-sahabatnya di kemudian hari. Wajahnya bercahaya, ya. Langkah-langkahnya teratur, suaranya merdu, wajahnya tampan, bentuk fisiknya indah. Itu Muhammad SAW sedari kecil sudah memberikan penampakan penampilan tongkrongan yang luar biasa istimewa. Ya, makanya kemudian ketika digugat oleh banyak pihak, ya sosok kiai yang sembarangan mengisahkan tentang ya keberadaan Muhammad SAW ketika masa kecil di bawah pengasuhan dari kakek beliau Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, itu beberapa waktu berikutnya itu sampai kemudian memberikan pernyataan permohonan maaf dan meralat apa yang telah diuraikannya tadi, yang serampangan sembarangan mengisahkan tentang masa kecil Muhammad SAW di bawah pengasuhan kakek beliau Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya, kemudian juga akhirnya sang kakek dikisahkan wafat. Ya.
Setelah 2 tahun menjalani kehidupan bersama sang kakek, ya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu berusia 8 tahun, ya dikisahkan bahwa sang kakek Abdul Muthalib itu wafat. Maka kemudian pengasuhan beliau, penjagaan dan perlindungan beliau pun kemudian beralih kepada penanggung jawab Khodim Haram berikutnya, yaitu paman beliau, ya, anak dari Abdul Muthalib yang dimuliakan, diistimewakan setelah Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu Abu Thalib bin Abdul Muthalib, yang juga merupakan ayahanda dari sepupu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, yang juga pada waktunya kemudian hidup bersama Muhammad SAW ketika usia 8 tahunan, bahkan kemudian menikahi putri kesayangan Muhammad SAW, yaitu Fatimatu Zahra. Jadi hanya sesaat, tidak lebih dari 2 tahun, dari sekira 6 atau 6,5 tahun atau menjelang usia 7 tahun, hingga baginda Nabi berusia 8 tahun. Sesaat bersama dengan ibundanya, dan sesaat pula bersama dengan kakeknya. Maka pertanyaan bagi kita, apa pelajaran penting, pelajaran besar masa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari usia 0 hingga 8 tahun, khususnya masa-masa 6 hingga 8 tahun. Beliau kehilangan bapaknya ketika beliau masih ada dalam kandungan rahim ibundanya 6 bulan. Kemudian beliau diasuh jauh dari keluarganya, diasuh langsung oleh Halimatus Sa'diyah, untuk menunjukkan ibroh besarnya bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak bergantung kepada keluarga besarnya sendiri, tapi harus hidup mandiri jauh dari keluarganya. Bahkan ketika sudah masa persusuan selesai, enggak segera dikembalikan kepada keluarganya. Bahkan Bani Sa'ad lewat Halimatus Sa'diyah meminta izin kepada Aminah binti Wahab untuk terus mengasuh Muhammad SAW 4 tahun berikutnya, hingga ketika usia 6 tahun baru kemudian dipulangkan, dikembalikan ke kota Mekah kepada Aminah binti Wahab. Dan ketika bersama Aminah binti Wahab pun dikisahkan hanya beberapa saat, hanya beberapa bulan. Dan setelah itu pun kemudian diasuh oleh kakek beliau, tidak lebih dari 2 tahun, hanya sekira 1,5 tahun atau bahkan cuma 1 tahun beberapa bulan. Dan ibroh besarnya mendidik Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak bergantung kepada orang lain. Sosok Nabi Allah harus kuat, harus tangguh, harus mandiri. Itu dididikan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba pilihannya, kepada Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, Nabi penyempurna risalah dari Allah yang turun kepada umat manusia. Bahwa beliau dididik untuk kuat dan mandiri, tidak bergantung kepada manusia yang lain. Dan beliau hanya menggantungkan hidupnya hanya kepada Rabb penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibroh besar masa kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam antara 0 hingga 8 tahun. Beliau senantiasa ditinggal wafat oleh orang-orang terdekatnya, orang-orang kesayangannya, orang-orang yang dimuliakannya. Maka dari situlah kemudian ibroh besarnya bahwasanya Nabi Allah harus kuat, tangguh, dan mandiri. Tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan pencipta manusia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sudah kita simak bersama materi pagi hari ini. Masya Allah, kita dapat banyak sekali insight, banyak sekali ibroh yang kita dapatkan. Bagaimana masa kanak-kanak Rasulullah SAW, ya, dari kemarin mulai dilahirkan sampai ditinggalkan oleh kakek beliau tercinta di usia 8 tahun. Tadi ibrohnya sudah disampaikan, begitu besar sekali ya ibrohnya dengan pendidikan seperti itu. Artinya Rasul memang disiapkan untuk menjadi manusia mulia yang tangguh ya, karena sejak kecil sudah dihadapkan dengan berbagai musibah hidup. Saya jadi teringat satu mungkin tagline. Jadi pemimpin besar tidak lahir dari
kesenangan ya. Pelautnya ulung tidak lahir dari ombak yang kecil ya. Baik, Insyaallah. barangkali mungkin ada yang bertanya, kami persilahkan baik yang di ruang Zoom maupun yang menyaksikan di channel YouTube. Nah, tadi saya terkesan dengan satu kisah beliau. Jadi memang beliau sudah terjaga sejak belia ya, ketika diajak temannya untuk bermaksiat, misal menonton dan sebagainya, beliau selalu Allah berikan ngantuk sehingga tertidur. Ini luar biasa. Baik, kalau mungkin belum ada pertanyaan, mungkin saya ini izin bertanya. Pertanyaan nakal mungkin ya. Ketika beliau semasa kecil saja sudah istimewa dan mungkin diistimewakan oleh orang-orang tersayang ya, oleh ibundanya, oleh kakeknya dan lain sebagainya. Apakah tadi ya mendengar cerita yang luar biasa, apakah tidak ada rasa iri mungkin ya dari sepupu-sepupunya atau mungkin dari paman-pamannya kepada beliau yang diistimewakan, Ustaz? Iya, terima kasih atas pertanyaannya tadi ya. Apakah kemudian ada rasa iri hati ataupun rasa dengki ya di antara saudara-saudara satu kabilahnya kepada Muhammad SAW yang diistimewakan oleh kakek beliau, yaitu oleh Abdul Muthalib ya bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Justru berkebalikan, Kang. Jadi mereka itu justru kemudian pertama itu ya merasa ada kebanggaan ya. Ketika apa? Ketika ya Abdul Muthalib ya atau Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab itu sudah kemudian memiliki calon pewarisnya yang istimewa. Jadi ketika Abdul Muthalib itu kemudian mempersilahkan ya mengizinkan Muhammad SAW untuk menaiki singgasananya atau untuk duduk di atas kursi kebesarannya, ya padahal Abdul Muthalib tidak pernah kemudian mengizinkan orang lain untuk duduk di kursi itu. Bahkan kepada Abi Thalib anaknya sendiri, ya itu tidak diizinkan. Tapi ketika Muhammad SAW meminta izin, beliau mengizinkan, silahkan gitu. Jadi dari situlah kemudian orang-orang Quraisy gitu ya, termasuk juga kabilahnya sendiri Bani Hashim Bani Al-Muthalib, itu justru merasa bangga. Nah, ternyata kakek kami yang kami muliakan, ya, ayah kami yang kami muliakan, pemimpin kami yang kami muliakan sudah punya calon pewarisnya yang kemudian diistimewakan. Jadi keputusan Abdul Muthalib itu jarang ada yang menentang, jarang ada yang menolak, keumuman itu menerima. Makanya ketika beliau mengistimewakan cucunya tadi, ya, berarti apa? Ini adalah bagian dari keistimewaan yang kemudian telah ditetapkan oleh pemimpin kota Makkah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gitu ya, di antara ya kabilahnya sendiri Bani Hashim Bani Abdul Thalib itu sudah lazim mengetahui bahwasanya sosok Muhammad bin Abdullah adalah anak yatim. Nah, ketika anak yatim itu dipastikan ya ada dua kemungkinan, Kang. Pertama itu yang muncul itu rasa kasihan, ya. Yang kedua itu adalah rasa untuk menyayangi dan melindungi. Itu tabiat manusia yang memiliki jiwa yang hanif, yang condong kepada kebaikan. Maka ketika Muhammad SAW ketika kecil sudah ditinggal wafat oleh bapaknya, bahkan ketika masih dalam usia kandungan begitu ya. Sudah begitu kemudian juga harus dijauhkan dari keluarganya. Nah, seperti tabiat orang-orang Quraisy pada umumnya. Kemudian juga bahkan ketika dipulangkan kembali, beliau itu hidup bersama dengan ibundanya hanya beberapa saat. Tidak sampai 1 tahun, hanya sekian bulan saja. Udah begitu kemudian diasuh oleh kakeknya pun tidak lebih dari 2 tahun. Maka rasa kasihan, sayang, dan upaya untuk perlindungan, khususnya di antara kabilahnya sendiri, kabilah Bani Hashim Bani Abdul Muthalib itu semakin kuat pada diri Muhammad SAW. Tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati, yang ada justru keinginan untuk melindungi dan menjaga. Dan lebih daripada itu, mereka ingat bahwa kakek mereka, yaitu Abdul Muthalib, telah memuliakan Muhammad SAW dengan apa? Dengan mengizinkannya untuk naik di atas singgasananya, di atas kursi kebesarannya tadi. Bahwa ini pertanda atau korina bahwa dia itu akan mewarisi kepemimpinan dari Abdul Muthalib di kemudian hari. Dan lebih daripada itu, ya sosok dari Muhammad SAW memiliki karakteristik atau tongkrongan penampilan yang istimewa, Kang.
udah mah ganteng gitu kan, keturunan orang-orang baik, keturunan pemimpin kota Mekah, kemudian juga ya banyak kemuliaan yang ada pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wangi, ganteng, rapi, ya, dan ya pokoknya ngangenin lah gitu ya. Kan kita kan seneng ya kalau lihat anak itu wangi gitu ya, ganteng, ya lucu, pokoknya itulah. Tidak ada bentuk kedengkian atau iri hati di antara kabilahnya sendiri. Yang muncul justru rasa bangga. Ketika anak kami kotor, aut-autan, acak-acakan, dan mohon maaf, misalkan aromanya tidak ngangenin gitu ya. Ini ada yang anak yang berbeda, pasti ya itulah. Nah, ini yang kemudian membedakan sosok Muhammad belia itu dengan ya anak-anak pada umumnya. Jadi kalau ada pertanyaan tadi, apakah ada bentuk iri, dengki, dan enggak sama sekali. Justru Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu baru dibenci, dimusuhi ketika membawa risalah Islam. Itu bedanya, gitu. Orang baik itu pasti disukai, tapi orang yang membawa kebaikan belum tentu disukai. Nah, Muhammad secara pribadi disukai karena kebaikannya. Tapi ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran kebaikan untuk memperbaiki masyarakatnya rusak, barulah kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibenci dan dimusuhi, bukan karena pribadinya, tapi karena ajaran hidup yang didakwahkannya. Nah, nanti kita uraikan lah ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kemudian mulai mengemban risalah dan ketika beliau telah diangkat sebagai Rasulullah. Insya Allah di pembahasan Sirah Nabawiyah yang akan datang. Baik, Ustaz. Baik, jadi itu beliau mungkin bukan hanya good looking lagi, tapi udah best looking. Nah, luar biasa. Ada satu pertanyaan, Ustaz, nih terakhir ya, dari Pak Kresno Semarang. Agama Abdul Muthalib itu apa, Ustaz? Jika tadi disampaikan tidak menyembah berhala, dan mungkin ini yang masih dianut oleh Abu Thalib hingga wafat ya, Ustaz? Iya, memang di antara para sejarawan itu, di antara para mu'arikh dan juga para penulis Sirah Nabawiyah itu berbeda pendapat. Keumuman mereka menyatakan bahwa kakek Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib, ya, itu disebut membawa ajaran milah Ibrahim. Itu saja. Pertama itu ya. Kemudian yang kedua, dari sisi karakteristiknya bahwa Abdul Muthalib seperti yang diuraikan, bahwasanya beliau memiliki nur al-hanafiyah, jiwa yang hanif, yaitu kecenderungan untuk memihak kepada kebaikan dan menolak ya keburukan. Ya, menolak kemaksiatan. Makanya beliau membenci ya pemberhalaan dari patung-patung yang disembah oleh orang-orang Arab, khususnya oleh orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Tapi beliau tidak punya kuasa untuk apa? Untuk mengubah itu semua, membatalkan itu semua. Karena beliau baru datang ke kota Mekah itu dalam usia remaja, dibawa oleh pamannya yang mewakili ya kepemimpinan bapaknya sebelumnya. Kan kepemimpinan bapaknya itu sosok yang kemudian dikenal sebagai Hashim bin Abdi Manaf, itu kemudian digantikan oleh paman beliau, yaitu Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ini digantikan oleh Muthalib bin Abdi Manaf, begitu. Nah, jadi artinya dalam konteks itu kemudian ya Syaibah atau Abdul Muthalib ya bin Hashim bin Abdi Manaf ketika datang ke kota Mekah itu dalam keadaan ya beliau menyaksikan kota Mekah sudah rusak dengan berbagai penyimpangan, dengan berbagai kemaksiatan, dengan berbagai kemusyrikan yang ada. Sedangkan beliau baru datang, istilah nama newcomer. Ya. Nah, bahkan ketika beliau menjadi pemimpin pun, ya beliau tidak punya kuasa kuat, ya kuasa lebih untuk mengubah itu semua. Beliau hanya berharap dalam doa-doanya, mudahkanlah ya Allah, jika suatu saatnya nanti perubahan besar akan terjadi melalui sosok dari cucuku ini. Dan doanya makbul karena diminta langsung di hadapan Baitullah Ka'bah yang langsung menuju kepada pemilik dunia beserta jagat raya ini. Nah, melalui risalah yang turun kepada cucunya inilah kemudian masyarakat Quraisy yang sudah jahlun fil haya, yang diselimuti oleh kejahilian, itu kemudian dikembalikan kepada milah Ibrahim sesungguhnya, itu ajaran tauhid. Jadi kalau kemudian pertanyaan tadi, apakah Abdul Muthalib agamanya itu seperti apa? Ya, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Karena Abdul Muthalib itu kan tidak mengimani Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Muhammad belum diutus sebagai Nabi Allah. Perkara kemudian apakah Abdul Muthalib di alam barzah nanti, di alam akhirat nanti, ya disekelompokkan dengan ya
kakek-kakek beliau dari Ismail bin Ibrahim alaihissalam itu kita tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan itu. Hanya kita bisa menyatakan Allahu alam, hanya Allah yang mengetahui perkara itu. Bahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, yang tentu jauh lebih mengetahui daripada kita umatnya, itu tidak mengisahkan bagaimana ya akhir-akhir di alam akhirat berkenaan dengan nasib orang tuanya, atau nasib dari kakeknya, atau nasib dari kabilahnya sebelum kenabian dan kerasulan Muhammad SAW, ketika mereka lebih awal mendahului wafat sebelum risalah Islam itu turun. Tidak ada penjelasan dan tidak ada ilmu apapun yang bisa kemudian kita uraikan lebih lanjut. Hanya saja para penulis sirah ataupun para mu'arikh menyatakan bahwasanya Abdul Muthalib dan keluarganya memiliki Nur al-Hanafiyah, atau juga disebut sebagai milah Ibrahim, atau jiwa yang hanif, jiwa yang condong kepada kebaikan dan menolak keburukan. Itu aja, dan cukup bagi kita, itu bagian dari ilmu gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah pukul 7:02. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz. Sami-sami Kang Agus atas ilmu yang diberikan pada pagi hari ini. Banyak sekali ibrah, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, dan terima kasih banyak juga pada Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir baik di ruang Zoom maupun yang menyaksikan di channel YouTube Soldat TV. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa kembali pada pekan yang akan datang, dan kita semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit juga Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya mimpi umroh sekalian ingin menelusuri bisyarah Rasulullah di Turki hingga Tanah Suci? Yuk ikuti Umroh Plus Turki 12 hari dengan maskapai Saudi Airlines atau Turkish Airlines atau setara. Keberangkatan tanggal 23 September tahun 2023. Harga mulai dari 35,9 juta per orang. Pendaftaran sampai tanggal 23 Agustus tahun 2023. DP 15 juta rupiah per orang. Hotel Mekah, Manazil Al-Kiram setara. Madinah, New Ansor Palace setara. Turki, Ramadah setara. Didampingi oleh Ustadz Salman Iskandar. Perempuan wajib bersama mahram. Daftarkan segera di Soldatur. Sahabat perjalanan sesuai syariat.